Halo guys, kali ini kita akan mengganti sekring sepeda listrik gue yang kemarin udah sempat diganti, tapi nyatanya ini udah meleleh lagi ya guys ya. Makanya ini tidak memungkinkan lagi untuk memakai fuse, jadi langsung aja kita ganti menggunakan MCB ya guys ya, MCB DC dengan arus 30 ampere karena fuse nya yang digunakan adalah fuse 30 ampere, maka kita pakai juga MCB yang 30 ampere ini ya guys ya. Tapi ini yang gue pakai 32 ampere karena gue nggak nemu MCB yang 30 ampere pas, jadi nggak apa-apa, kita lebih sedikit, lebih 2 ampere. Nah sekarang langsung aja kita eksekusi, kita putusin pacar, bukan putusin pacar ya guys ya. Kita putusin dulu sambungan kabel ke fuse nya, nanti baru kita sambungkan lagi ke MCB. Kenapa gue pakai MCB? Karena kalau pakai fuse itu putus mesti ganti fuse, tapi kalau kita pakai MCB itu lebih safety. Kalau misalnya dia over current itu dia ngetrip atau kayak saklarnya otomatis langsung mati, terus bisa langsung kita naikin kembali guys, sehingga kita nggak perlu ganti fuse lagi. Jadi cukup dibalikin MCB nya udah langsung bisa kita jalan. Nah ini gue udah copot kabel untuk fuse nya, langsung kita sambungkan ke MCB dengan catatan MCB nya dalam posisi off ya guys ya. Nah ini bagian yang ke baterainya, satu lagi dipasang ke bagian controller ya guys ya. Di sini kalian lihat ada dua fuse, satunya fuse untuk pengisian baterai ya guys ya. Jadi kalau misalnya pengisiannya over current juga, itu yang putus duluan adalah fuse yang warna kuning tersebut. Sedangkan yang fuse yang gue ganti dengan MCB ini adalah fuse untuk yang ke motor ya guys ya. Dari baterai ke controller terus yang ke motor ya guys ya. Jadi ini lebih ke tegangan keluar ya. Kalau yang fuse yang warna kuning atau oranye itu adalah ke tegangan masuk. Nah di sini mesti hati-hati juga karena gue nggak lepas baterai, jadi harus langsung disambungin ke MCB supaya kalau nanti nggak kena body, nggak pada percikan ya guys ya. Nah di sini gue beli MCB 32 ampere seharga 25.000 ya, beli online karena di lokalan nggak ada. Nah nanti kita tinggal cariin posisi yang tepat untuk naruh MCB nya ya guys ya. Jadi buat teman-teman yang sering putus fuse dari sepeda listriknya, bisa beri solusi untuk ganti ke MCB ini ya guys ya, karena lebih safety dan lebih irit juga. Karena kalau ngetrip tinggal dibalikin, nggak perlu ganti MCB ya. Nah sambil kita masang MCB, buat teman-teman yang belum follow, tolong di follow dulu akun gue ya guys ya, supaya gue semangat lagi bikin kontennya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa juga dibagikan ke media sosial teman-teman yang lain. Semoga informasi ini tidak berhenti di teman-teman dan dapat bermanfaat untuk teman-teman yang lain sedang mengalami hal yang sama ya guys ya. Jadi jangan lupa di like juga kalau teman-teman suka. Oke kita lanjut. Ini kabel untuk MCB nya udah kepasang, yang tegangan masuk dan tegangan keluarnya, tinggal kita carikan posisinya enaknya ditaruh di mana ya guys ya. Nah setelah itu baru kita ikat dengan kabel tis. Nah tadinya gue mau pasang di dekat controller ini, tapi takutnya nanti controllernya panas dan MCB nya jadi terganggu kinerjanya, jadi sebaiknya kita pisah, kita jauhkan dari controller guys ya. Sebenarnya gue putuskan naruhnya di dekat shock breaker itu ya guys ya.
Tapi sebelum dipastikan tempatnya, kita harus pastikan dulu MCB ini bekerja dengan baik atau enggak ya guys ya, bisa nyala atau enggak. Dan ternyata setelah gue coba, alhamdulillahnya bekerja dengan sempurna ya guys ya, sudah bisa kita gunakan. Semoga masalah fuse tidak akan terulang lagi karena sudah ada MCB penggantinya. Nah semuanya normal, speed 1, speed 2, speed 3 kita cobain normal, nggak ngetrip MCB nya, berarti sesuai spek MCB nya udah betul ya guys ya. Nah itu sudah maksimal top speednya 37 km/jam di 0 muatan ya. Nah sekarang kita pastikan naruh MCB nya di tempat yang benar ya guys ya, tidak kena air, tidak susah untuk dijangkau. Jadi akhirnya kita taruh di dekat shock breaker yang di sebelah kiri sepeda ya guys ya, supaya tidak mengganggu joknya juga. Nanti joknya ditaruh di sini, jangan sampai nggak bisa masang jok ya guys ya. Nah lebih kurang seperti ini posisi MCB nya ya guys ya. Jangan lupa diikat dengan kabel T supaya tidak berseliweran kemana-mana ya guys ya. Nah akhirnya udah sepasang MCB nya, sekarang waktunya kita coba pasangkan joknya guys ya. Alhamdulillahnya tidak ada gangguan, lancar, maksimal, dan nggak ada yang menghalang. MCB nya tertata dengan rapi ya guys ya. Jadi kita tinggal pasang lagi komponen jok yang kita lepas tadi ya guys ya. Tuh. Untuk membuka joknya itu ada 8 baut ya guys ya, 4 di atas dan 4 di bawah di joknya. Jadi teman-teman yang mau upgrade sepeda listrik Uinfly M75 nya kayak gue ini, caranya lebih kurang seperti ini ya guys ya. Oke, sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.